Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak Budi minta maaf ya karena harus diundur dan tadi Pak Budi masuknya terlambat. Sepertinya ada masalah dengan perutnya Pak Budi, jadi harus berkali-kali ke toilet ya. Oke, yang penting kita bisa bertemu dan bisa belajar bareng. Dan selamat datang kepada tadi siapa ya namanya, Mas Abeng atau Mas siapa tadi, lupa Pak Budi. Mas Kaisar ya. Jadi kalau selamat datang di kelas 5 SDIT Salsabila Almutin. Jadi bagi teman-teman, bagi kalian yang mungkin mempunyai teman atau saudara ingin belajar bareng, silahkan nanti disampaikan saja. Pak Budi nggak apa-apa kalau misalnya ada dari sekolah lain yang ingin bergabung belajar bersama ya. Jadi silakan kalian mau sebarkan infonya tidak apa-apa. Bisa ke teman atau saudara, yang penting kalau bisa kelas 5 ya, kalau enggak kelas 4 atau kelas 6. Baik, selamat datang di video conference kita yang ke-23. Sambil Pak Budi mempersiapkan share screen-nya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang zat tunggal dan zat campuran ya. Ini muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam di subtema yang pertama, tema 9. Sebelumnya masih sama, Pak Budi akan menyampaikan beberapa aturan dalam kita mengikuti kegiatan video conference. Mohon kalian memperhatikan dengan cermat. Yang pertama, untuk aturannya yaitu selama guru sedang presentasi, semua siswa mematikan speakernya atau diubah ke dalam mode off. Kemudian yang kedua, speaker hanya boleh dinyalakan ketika sesi tanya jawab dan atau saat guru bertanya. Sedangkan siswa hanya diperbolehkan untuk menyalakan kamera. Sesi tanya jawab dilakukan setelah presentasi dari guru selesai, dan selama presentasi silakan kalian jangan lupa untuk presensi ya. Siapapun yang mengikuti kegiatan video conference kita, harapannya semuanya presensi dari link yang sudah Pak Budi bagikan ya. Entah itu yang dari SDIT ataupun yang dari luar SDIT, silakan bisa presensi terlebih dahulu. Kemudian ada tambahan satu lagi, ini ada peraturan yang baru karena mengingat kemarin selama kita melakukan video conference, sepertinya Pak Budi perhatikan chat roomnya digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya ya. Ada yang kemarin sempat mengejek dan sebagainya. Kenapa seperti ini? Karena sekali lagi video conference kita ini Pak Budi rekam. Jadi hasil rekamannya akan Pak Budi share di YouTube-nya Pak Budi. Jadi kalau kalian chatnya macam-macam, nanti bisa ke intinya bisa dibaca oleh orang banyak ya, karena Pak Budi share-nya di channel YouTube-nya Pak Budi. Jadi untuk rule-nya ini belum Pak Budi tambahkan, tetapi Pak Budi sampaikan saja. Untuk yang nomor 6, mohon menggunakan chat room untuk presensi saja ya kan, atau mungkin menanyakan hal yang lain yang berkaitan dengan pelajaran kita pada hari ini atau di hari-hari berikutnya. Baik, itu saja untuk rules-nya atau peraturan selama kita melakukan video conference. Kita mulai saja ya. Sebelumnya silakan kalian persiapkan buku tema 9-nya. Ini adalah ilmu muatan IPA yang pertama untuk tema 9-nya. Silakan sebelum kita mulai pelajaran ini, sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, Pak Budi minta kalian membaca terlebih dahulu di halaman 4 ya, atau kalian bisa membaca di screen kalian, atau mungkin Pak Budi minta bantuan ke salah satu dari kalian yang ingin membacakan. Siapa? Ada yang mau? Ada yang mau membacakan? Oke, kalau nggak ada berarti Pak Budi minta bantuannya. Ya Mas Danang,
mau membacakan? Ya, Pak. Oke, silakan dibaca ya. Yang keras biar teman-teman yang lainnya bisa menyimak. Keluarga Lani sudah mendapatkan mesin cuci baru sesuai yang diinginkan. Lani tidak sabar untuk menggunakan mesin cuci barunya. Sore harinya, Lani membantu ibu mencuci. Lani memasukkan baju ke dalam mesin cuci. Kemudian, ibu memasukkan deterjen. Ibu juga mengisi tabung mesin cuci dengan air. Setelah semua siap, mesin cuci pun dijalankan. Setelah selesai mencuci, ibu mengeluarkan air melalui selang yang tersedia di bagian belakang mesin cuci. Air yang keluar sudah berubah warna. Air yang belum tercampur oleh apapun sebaliknya bening. Air yang keluar dari selang mesin cuci tidak bening lagi. Air itu sudah dicampur deterjen dan kotoran dari pakaian. Air yang tercampur oleh apapun termasuk dalam zat tunggal. Apakah yang dimaksud dengan benda zat tunggal? Apa saja benda-benda di lingkungan kita yang termasuk benda zat tunggal? Oke, terima kasih Mas Danang sudah membantu Pak Budi untuk membacakan ya. Baik, mungkin ini keluarganya Lani habis melihat iklan iklan media cetak ya, mesin cuci atau di televisi, jadi habis itu langsung beli mesin cuci dan ternyata langsung dipakai ya. Jadi oleh ibunya Lani, mesin cuci itu digunakan untuk mencuci pakaian. Nah, di dalam kegiatan mencuci ternyata ibunya Lani itu memanfaatkan beberapa zat atau beberapa materi atau beberapa benda yang digunakan untuk mencuci ya. Bisa tadi ada air yang dimanfaatkan ya, kemudian ada deterjen ya kan. Nah, air dan deterjen itu salah satu bentuk zat tunggal ya. Kalau kemarin kita sudah belajar di materi-materi sebelumnya. Nah, air kemudian ada deterjen, kemudian ada kotoran, itu merupakan zat tunggal yang ada di sekitar kita. Nah, ternyata setelah semuanya dicampur atau mungkin ya setelah dicuci, ternyata air yang dihasilkan itu sudah berubah warna. Tidak seperti awalnya air yang jernih, tapi mungkin sudah menjadi air yang seperti yang ada dalam gambar yang bisa kalian lihat ya. Itu mungkin campuran dari kotoran ya, kotoran di pakaian maksudnya ya, deterjen dan yang lain sebagainya, sehingga membentuk zat baru. Zat baru itu disebut dengan zat campuran. Nah, apa yang dimaksud dengan zat tunggal dan zat campuran kita akan pelajari itu pada hari ini. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa semua benda ya, semua benda yang ada di sekitar kita itu disebut dengan materi atau mungkin istilahnya zat ya. Ada mungkin air teh, es teh, kemudian ada tembaga, ada gula ya, ada tepung, ada apa ini kok enak banget perasaan, ada minuman ya, ada tanah. Semua itu adalah benda atau kita sebut dengan materi atau zat. Nah, benda atau materi atau zat itu memiliki menempati ruang dan memiliki massa ya. Jadi setiap benda, setiap materi itu pasti menempati sebuah ruang dan memiliki massa. Ingat ya, massa itu hampir sama dengan berat ya. Jadi setiap benda itu memiliki berat atau massa. Nah, menurut zat penyusunnya, materi itu dibagi menjadi dua, yaitu ada zat tunggal dan zat campuran. Nah, apa itu zat tunggal? Bisa kalian perhatikan di layar kalian ya, bahwa yang disebut dengan zat tunggal itu merupakan zat yang terdiri dari satu jenis materi. Jadi hanya satu ya, contohnya atau mungkin dikatakan zat murni ya. Yang pertama bisa kalian perhatikan atau kalian lihat itu ada emas
ya, emas. Oh, maaf. Bisa kalian lihat, mungkin contoh yang pertama adalah emas, kemudian yang kedua tepung ya, kemudian tanah, garam. Semua itu adalah zat tunggal. Mungkin istilahnya jomblo ya, masih single, karena tunggal hanya satu itu disebut dengan zat tunggal, hanya satu jenis materi saja. Kemudian jika zat tunggal itu dicampur menjadi satu, maka sudah berubah menjadi zat campuran ya. Jadi kalau zat campuran itu bisa dikatakan bahwa zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Nah, beberapa jenisnya itu bisa lebih dari dua ya. Contohnya misalnya kopi ya, kalau kalian perhatikan di gambar, ini kan merupakan campuran dari 3 zat tunggal. Yang pertama air ya kan, kemudian yang kedua itu ada kopi ya kan, kemudian yang ketiga ada gula. Nah, itu adalah zat campuran. Begitu juga dengan contoh yang lain ya kan, misalnya ada es teh ya, atau teh manis. Teh manis itu terdiri dari air, kemudian dari gula, dan dari teh. Jadi yang disebut dengan zat campuran itu seperti itu. Nah, sampai di sini bagaimana? Apakah kalian sudah memahaminya? Sudah? Oke, semoga kalian bisa memahami dengan mudah ya. Nah, untuk zat campuran, ya kan? Zat campuran ini khusus, berbeda dengan zat tunggal. Bisa kalian perhatikan di slide berikutnya. Mungkin kalian suatu waktu menemukan ada zat campuran yang bentuknya seperti yang ada pada gambar. Ada yang bentuknya seperti sirup, ada yang bentuknya seperti campuran antara air dan minyak. Nah, kalian bisa membedakan antara keduanya dengan mata kalian sendiri. Maksudnya tidak perlu membutuhkan peralatan khusus ya. Bahwa kalau kita perhatikan yang namanya sirup itu, kita tidak bisa membedakan mana itu gulanya, mana itu sari buahnya, mana itu airnya, karena sudah tercampur. Tetapi kalau kita memperhatikan sebelahnya ya, yang ini, kita masih bisa membedakan mana itu air, mana itu minyak. Nah, apa yang bisa membedakan itu? Ternyata untuk zat campuran sendiri itu kita bagi menjadi dua lagi. Ada zat campuran yang disebut zat campuran homogen, ada yang kita sebut dengan zat campuran heterogen. Kita bahas satu-satu. Nah, bisa kalian perhatikan bahwa zat campuran homogen itu merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Kalian bisa memperhatikan kata kuncinya di sini, tercampur sempurna. Sehingga untuk campuran homogen ini kita sudah tidak bisa melihat dengan mudah zat-zat penyusunnya. Karena zat penyusunnya itu tidak dapat dibedakan. Ya kan? Contohnya adalah sirup tadi itu, ya kan? Oh, ini slide-nya salah ini. Ini ya, contoh dari campuran homogen. Nah, ada contoh yang lain, mungkin kalau di dalam buku itu ada air, ada es teh, ya kan? Kemudian ada satu lagi zat campuran yang mungkin belum atau jarang kalian perhatikan. Itu adalah perunggu dan tembaga. Ya, dua benda ini merupakan zat campuran. Ya, kenapa? Karena untuk perunggu sendiri itu terdiri dari tembaga
ya. Kemudian ada unsur kimia lain yang biasanya itu timah, fosfor, mangan, aluminium atau silikon. Nah, timah itu kan zat tunggal. Aluminium misalnya juga zat tunggal. Nah, kalau digabungkan ya menjadi satu, itu menjadi perunggu. Nah, jadi perunggu itu disebut dengan zat campuran karena terdiri dari dua bahan utama atau dua zat. Selanjutnya misalnya ada logam. Oh, kok ada logam? Ada apa ini namanya? Ini kan tadi perunggu. Kok Pak Budi lupa ini apa sih? Perak. Kita suka yang mana kita? Nah, ini. Bentar. Pak Budi ragu-ragu ya itu. Oh, kuningan. Ya, maaf ini. Yang satunya ini kuningan ya, kok perak. Itu kuningan. Nah, kuningan itu terdiri dari dua zat tunggal ya, ada tembaga, kemudian ada logam seng. Logam seng. Jadi kalau dua zat tunggal ini digabungkan, maka menjadi zat campuran yang disebut dengan kuningan. Nah, kedua hal ini mungkin jarang kita perhatikan ya, karena mungkin kita sering memperhatikan untuk contoh zat campuran itu misalnya kayak tadi es teh ya, kemudian sirup dan sebagainya. Oh ya, maksudnya Pak Budi ini adalah zat campuran homogen ya. Jadi kita sudah tidak bisa membedakan mana itu unsur tembaga, mana itu unsur timah ya, atau mana itu unsur tembaga dan mana itu unsur seng. Jadi sudah digabungkan dan kita sudah tidak bisa membedakan lagi. Itu ciri-ciri dari zat campuran yang bersifat homogen. Kemudian yang tadi seperti yang Pak Budi sampaikan, itu ada zat campuran heterogen. Nah, kalau kalian memperhatikan gambarnya, dari zat campuran heterogen itu zat penyusunnya tidak tercampur sempurna, sehingga kita masih bisa melihat atau masih bisa membedakan ya. Nah, masih dapat dibedakan. Nah, kalau kalian perhatikan di gambar ini kan dari campuran ini kita masih bisa melihat dengan jelas mana itu air ya, ini air, dan mana itu minyak. Nah, kita masih bisa membedakan zat tunggal yang menyusun campuran heterogen. Nah, mungkin kita bisa menemukan hal-hal yang lain atau benda-benda yang lain yang itu merupakan campuran heterogen ya kan. Banyak sekali bisa kita temukan, atau mungkin kita bisa menciptakan campuran heterogen atau campuran homogen sendiri dengan kita melakukan beberapa eksperimen ya. Nah, mungkin nanti kalian bisa melakukannya di rumah bersama dengan keluarga kalian. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin menyampaikan sesuatu atau bertanya? Kalau misalnya Pak Budi terlalu cepat, silakan bisa disampaikan saja ya. Nanti Pak Budi akan lebih pelan lagi. Oke, jadi untuk di subtema 1 ini kita hanya belajar tentang atau mengenal sedikit tentang zat tunggal dan zat campuran ya. Jadi pada intinya, Pak Budi ulangi lagi, Pak Budi ulas sebentar ya, bahwa zat tunggal itu hanya terdiri dari satu jenis. Nah, contohnya itu ada air, ada gula, kemudian ada teh, ada susu, ada kopi, ada tanah mungkin ya kan, ada, dan masih banyak lagi. Atau kalau kita mau lebih lebih rinci lagi, misalnya ada aluminium ya kan, ada emas, ada seng, ada tembaga. Nah, itu unsur-unsur atau bisa kita sebut dengan zat-zat tunggal.
Nah, jika zat tunggal itu kita gabungkan, entah itu 2 zat tunggal, 3 zat tunggal atau lebih, maka akan menjadi zat campuran. Entah itu nanti sifatnya heterogen atau homogen, ya. Bagaimana cara membedakannya? Tadi Pak Budi sudah menyampaikan, kita bisa melihatnya. Apakah penyusunnya itu tercampur sempurna atau tidak sempurna? Atau kita bisa melihat masih bisa membedakan zat penyusunnya, atau kita sudah tidak bisa membedakan zat penyusunnya. Nah, itu nanti kita bisa melihat mana itu campuran homogen dan mana itu campuran heterogen. Nah, sebenarnya masih ada banyak lagi contoh-contoh dari zat campuran yang bersifat heterogen. Nah, ini nanti yang harus kalian lakukan atau yang harus kalian temukan. Mungkin bersama dengan keluarga kalian, minta bantuan orang tua atau saudara kalian di rumah, atau nanti sore kalian bisa melakukan sedikit percobaan untuk menentukan atau mengidentifikasikan sifat-sifat dari campuran, ya kan? Di sini ada 2, tercampur sempurna atau tidak tercampur sempurna. Dengan kata lain, kalau tercampur sempurna itu berarti homogen, ya. Kalau tidak tercampur sempurna itu kemungkinan besar adalah heterogen. Nah, silakan nanti kalian di rumah atau entah itu habis ini atau nanti sore, silakan kalian melakukan percobaan singkat atau simple, ya. Tinggal kalian sediakan plastik, sendok, kemudian bahan-bahan yang sudah ada ini. Kalaupun kalian tidak memiliki, ya seadanya aja nggak apa-apa. Kemudian kalian campurkan antara kedua zat tunggal, ya. Ada contohnya air dan gula, air dan minyak, air dan pasir, air dan pewarna makanan, minyak dan pasir, minyak dan pewarna makanan, minyak dan gula. Nah, nanti kalian amati apakah kedua campuran zat tunggal itu membentuk campuran homogen atau campuran heterogen. Nah, untuk hasilnya atau laporan yang harus kalian berikan ke Pak Budi, nanti Pak Budi sudah memasukkannya ke dalam Google Form. Jadi ini nanti menjadi soal nomor 3 dan soal nomor 4, ya. Jadi soal nomor 3 dan 4 merupakan laporan dari hasil kalian melakukan percobaan ini. Nah, nanti silakan kalian lakukan percobaan dulu. Dengan bantuan kalian membuat tinggal kalian centang-centang saja, misalnya seperti itu. Kemudian nanti kalian laporkan melalui Google Form yang nanti akan Pak Budi bagikan setelah ini. Nah, sebenarnya untuk percobaan ini ada di subtema 1 pembelajaran yang ke berapa ya? Pembelajaran kelima di halaman 37. Oh ya, ini sudah ada halamannya, ya, 37. Silakan kalian mungkin bisa mencontoh tabelnya terlebih dahulu di buku tulis kalian, kemudian nanti kalian melakukan percobaan. Jadi kalian nanti memberikan tanda centangnya di buku kalian atau di buku tulis kalian. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Pak, itu untuk tugas Google Classroom, Pak, yang tadi, Pak, yang halaman 37, Pak. Ya, ini salah 2 nomor untuk tugas kalian, ya. Karena nanti tugas itu kan ada 5 nomor. Dan ini untuk yang nomor 3 dan nomor 4 adalah laporan kalian setelah melakukan percobaan singkat, ya, percobaan simpelnya itu. Pak, 1 sampai 7 dicoba semua, Pak. Ya, kalau bisa dicoba semuanya kalau bahan-bahannya ada di rumah. Kalau cuma nyoba 2 apa 3 boleh nggak, Pak? Kira-kira mau nyoba apa kamu? Air, gula, sama air minyak, sama air pasir.
Karena Nah kan kamu kalau sudah punya gula, sudah punya minyak, diaduk kan ya bisa melakukan yang apa lain toh. didiemin? Kenapa? Ya. Aduk apa didiemin? Cuman diaduk apa cuman dicampurin tok? Ya Kak, satu-satu dulu yang bertanya. Coba kamu diemin dulu, kalau tidak kalau tidak ada hasilnya bisa kamu aduk, atau enggak kalau enggak kamu aduk aja, itu enggak apa-apa. Jadi nanti kalau kamu aduk, apakah kamu masih bisa membedakan antara zat tunggal yang menyusunnya, atau ternyata kamu masih bisa membedakan ya. Nah nanti itu berkaitan dengan hasil yang harus kalian laporkan ya. Bagaimana? Pak, ini nanti dikirim di Google Classroom, Pak, tugasnya kalau sudah selesai. Biasanya seperti apa, Mas Waro? Google Classroom, Pak. Nah, kan sudah setiap hari kita mengerjakan dan harus seperti itu ya. Jadi Pak Budi rasa tidak perlu ditanyakan lagi. Dan kalau ada tugas, ada materi, kan selalu Pak Budi bagikan di Google Classroom ya. Tidak pernah Pak Budi bagikan di grup WA atau di tempat yang lain ya. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau zat campuran itu tuh bisa lebih dari 2 zat tunggal nggak? Bisa ya. Misalnya 3. Ya, kan tadi sudah Pak Budi sampaikan ya. Untuk zat campuran itu bisa terdiri dari 2, minimal 2, karena namanya campuran itu pasti 2. Atau mungkin bisa 3 atau bisa lebih ya. Contohnya misalnya tadi kan ada kopi ya, atau apa itu namanya? Kopi. Kemarin kan kalian sudah buat dalgona atau mungkin di rumah. Nah, itu kan campurannya banyak. Ya kan? Nggak hanya 1 zat tunggal. Nggak hanya 2 zat tunggal ya kan? Misalnya mau ditambah susu, tambah air, tambah gula, atau mungkin tambah kopi lagi. Nah itu kan berarti sudah lebih dari 2. Contohnya misalnya ya. Dan mungkin masih banyak lagi zat campuran yang bisa terdiri dari beberapa gabungan zat tunggal. Lebih dari 3, lebih dari 4 bisa saja. Nah kalian nanti bisa melakukan percobaan itu di rumah dengan orang tua atau dengan saudara kalian. Ada yang mau bertanya lagi? Jadi banyak ya contoh-contoh yang lain. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Baik, kalau sudah ada yang bilang tidak berarti sudah. Baik. Terima kasih yang sudah mengikuti video conference kita edisi 23. Pak Budi ulangi sekali lagi, untuk materi ilmu pengetahuan alam kali ini kita belajar tentang zat tunggal dan zat campuran ya. Zat tunggal itu terdiri dari 1 materi saja, sedangkan zat campuran itu terdiri dari 2 atau lebih zat tunggal. Nah, kalau kita bisa membedakan zat tunggal di dalam sebuah zat campuran ya, atau kita masih bisa membedakan zat penyusunnya, maka itu disebut dengan campuran homogen. Tetapi kalau kita masih bisa ya, jadi Pak Budi ulangi, kalau kita masih bisa membedakan zat penyusun atau zat tunggal yang kita campur, berarti itu disebut dengan campuran heterogen. Tetapi kalau kita sudah tidak bisa membedakan zat tunggal yang kita campur, maka itu termasuk ke dalam zat campuran yang bersifat homogen. Nah, kalian harus bisa membedakan itu ya. Baik, mungkin itu dari Pak Budi. Selamat berkarya, bekerja, atau bereksperimen dengan keluarga di rumah, dengan saudara. Pesan Pak Budi selalu sama, tetap jaga kesehatan, jaga pola makan kalian, tetap laksanakan hafalan ataupun sholat sunnah yang lain bersama dengan keluarga kalian.
pada intinya semoga kita bisa bertemu lagi besok. Dan gimana itu Mas siapa tadi? Mas Gaza gimana? Oke. Enggak ceritanya Mas Gaza. Oke, itu saja. Kalau Mas Gaza enggak jadi bertanya, Pak Budi tutup ya. Selamat bereksperimen. Pokoknya tetap semangat. Kita akan terus belajar bersama bagaimanapun caranya, entah menggunakan video conference atau dengan cara yang lain. Yang penting kita masih tetap bisa belajar. Oke, baik Pak Budi akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, boleh keluar. Oke. Terima kasih ya yang sudah mengikuti. Kalau mau keluar silakan, yang penting sudah presensi.